Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, li sihhati ajsadina wa qulubina, li syamradina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah. Thumma nabbaha, kemudian mengingatkan siapa Allah Subhanahu wa taala, ala khullas ibadihi, terhadap para hambanya yang tulus, ma terhadap sesuatu ya ulu yang kembali, amruhum apa urusan itu, khullasu ibadi ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqati'u dan terputus sa'yuhum apa upaya mereka, dunahu tanpa pertolongan Allah, biqaulihi dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada manusia, maka di antara manusia itu beraneka ragam. Ada yang langsung respon terhadap peringatannya itu, ada yang respon tapi lambat, ada yang tidak respon kecuali di akhirat. Nah, tentukan diri kita itu bagian yang mana? Apakah termasuk orang-orang yang merespon adanya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala? Dan kalau itu yang terjadi, berarti perlu kita syukuri, sebab itu merupakan karunia yang besar. Kalau kita termasuk orang yang lambat merespon atau merespon dengan setengah hati, maka perbaikilah respon kita itu agar setiap hari kita memiliki pendakian nilai dari amal di dalam kehidupan diri kita.
Kalau kita termasuk orang-orang yang sama sekali tidak respon terhadap peringatan-peringatan ilahi, maka ratapilah, tangisilah nasib yang seperti itu. Sebab ketika tidak respon sama sekali di dunia, maka responnya di akhirat, dan itu pasti dibarengi dengan adanya penyesalan. Nah, di sini ditekankan Allah Ta'ala itu memberikan peringatan terhadap hamba-hambanya yang tulus. Allah Ta'ala itu memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang tulus, yang cepat merespon dengan sepenuh hati. Dan mereka dengan penuh kesadaran betul-betul merasakan bahwa seluruh urusan mereka pada akhirnya akan kembali dan ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita di dalam kehidupan di dunia ini kan memiliki sejumlah sikap, sejumlah perbuatan. Nah, seluruh sikap kita, seluruh perbuatan kita itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan hadiratnya. Ini sesungguhnya merupakan perkara yang agung, perkara yang tidak sepele, tapi menjadi sepele di hadapan orang-orang yang tidak memiliki kepekaan rohani, yang tidak memiliki rasa spiritual. Sama dengan orang yang nggak paham. Orang yang nggak paham itu kan nggak bisa menghargai. Misalnya ya, orang yang nggak paham burung. Kita punya burung cucak rowo. Ditanya harganya sama orang yang nggak paham, pasti asal ngomong, paling 5.000 itu. Karena nggak tahu, nggak paham. Tapi dijual ke pasar, dikasih kurung yang istimewa, harganya pasti berbeda dengan yang asal ngomong tadi. Ditunjukkan kepada orang yang ahli burung, yang setiap ada lomba mengikuti, oh itu bisa miliaran. Jadi orang yang nggak paham itu tidak akan merasakan getaran. Orang yang tidak paham itu tidak merasakan keagungan. Kanjeng Rasul itu kan orang paling agung. Tapi bagi orang yang tidak memiliki respon terhadap beliau, ya biasa-biasa saja. Ya Nabi Muhammad sudah wafat, gitu aja. Tapi bagi orang yang memiliki respon yang baik, betapa sangat tergetar ketika dibacakan sholawatan kepada beliau. Tergetar. Jadi karena itu kemudian ya, kalau kita tidak tersentuh terhadap sesuatu yang agung, itu sesungguhnya bukan karena sesuatu itu kurang agung, tapi karena kita itu tidak betul-betul paham dan sadar tentang keagungan sesuatu itu. Di hadapan Qais, Laila itu segala-galanya. Jangankan cuma ditukar dengan 100 perempuan cantik, ditukar dengan seluruh perempuan dunia nggak mau Qais. Kenapa? Karena orang yang paling mengerti tentang Laila itu adalah Qais. Nah karena itu mengertilah tentang Allah, sadarlah tentang Allah. Nanti dalam hati kita Allah itu segala-galanya. Segala-galanya. Sampai ada orang ya yang termabuk-mabuk, hatinya penuh dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu ditanya, kau dari mana? Dia katanya. Kau mau kemana? Dia. Kau sebenarnya siapa? Dia. Terus orang yang bertanya itu curiga. Jangan-jangan apa yang kau maksud dia itu Allah. Menjerit orang ini, menjerit sejadi-jadinya, pingsan, mati langsung. Nah itu loh, coba gambarkan di dalam pikiran kita, dalam benak kita, betapa perasaan orang, hati orang itu penuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi kita yang menjadikan berbagai macam tandingan bagi Allah Ta'ala dalam hati kita, ya seperti bagian dari isi kehidupan itu. Allah, ya itu bagian dari kehidupan saya. Bagian. Padahal mestinya Allah itu keseluruhan, apapun yang lain percikan dan bagian. Nah, bagi orang yang sudah terlampau berhasrat kepada segala ciptaan, kepada rezeki, materi dan lain semacamnya, Allah menjadi nomor sekian. Jadi ya, karena itu yang paling bisa memberikan penilaian adalah orang yang paling mengerti, orang yang paling sadar.
Itu yang paling bisa memberikan penilaian. Jadi jangan bertanya tentang Rasulullah kepada orang-orang yang tidak respon terhadap Islam. Sama sekali nggak punya kedudukan itu. Tapi tanyakan kepada Abu Bakar Siddiq, tanyakan kepada Umar bin Khattab, Rasulullah itu segala-galanya. Itu ya. Karena itu orang-orang dari kalangan para hamba yang tulus itu, wa yang qati'u sa'yuhum bidunihi, mereka itu merasakan bahwa segala upaya mereka itu terputus tanpa pertolongan Allah. Jadi karena itu kalau kita punya usaha, kita berdagang dan lain semacamnya, kita kemudian dikasih rezeki lewat pintu usaha itu, pastikan ini sebenarnya 100% ini sumbangan Allah, rezeki dari Allah. Adapun usaha saya sesungguhnya dalam tasawuf itu hanya pura-pura belaka. Gitu loh. Jangan kemudian, wah ini karena strategi saya ini. Wah, Allah enggak katut sama sekali. Jangan seperti itu. La yukallifu, tidaklah memberikan beban Allah, siapa Allah al-hadi yang memberikan petunjuk. Li'ibadihi, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, nahwa janabihi, ke arah sisi Allah ta'ala itu, nafsan, terhadap satu jiwa, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa itu. Di sini Allah Ta'ala diperkenalkan dengan salah satu namanya, yaitu Al-Hadi, memberikan petunjuk. Nah, bentuk konkret dari Allah Ta'ala memberikan petunjuk itu adalah misalnya ya, kita kemudian sadar semula lalai, tapi kemudian kita sadar bahwa tidak ada tujuan selain Allah. Sadar bahwa hari demi hari mesti menginput kebaikan demi kebaikan. Nah, sadarnya kita untuk berproses menjadi lebih baik itu sesungguhnya karena kerja Allah sebagai Al-Hadi, sebagai sang pemberi petunjuk. Jadi karena itu setiap semangat kebaikan, pastikan kita bisa merasakan tangan Allah Ta'ala yang menumbuhkan semangat kebaikan itu. Coba kalau bisa, misalnya malam Sabtu melangkah ke sini, ya Allah, andaikan tidak karena peran dari namamu Al-Hadi, tak mungkin aku langkahkan kakiku ke sini. Kalau sampai dibarengi dengan kesadaran seperti itu, berarti langkah-langkah itu betul-betul transendental, langkah-langkah itu sakral, langkah-langkah itu keramat sebenarnya. Jadi karena itu kita berusaha untuk menghindar dari adanya perasaan biasa-biasa yang tidak ada getaran sama sekali. Usahakan menghindar dari itu. Sebab kalau seperti itu, ya tidak ada getarannya, cuman biasa-biasa saja. Cuman lebih baik ketimbang nonton dangdut dan mabuk itu loh. Gitu aja. Jadi tidak ada getaran-getarannya itu loh. Cuman ya lebih bagus lah. Jadi sebab timbangan-timbangan itu ya seringkali dipakai seperti itu. Misal untuk orang-orang yang enggak sholat subuh, ya lumayan lah ketimbang yang enggak sholat sama sekali. Lah kalau timbangan seperti itu enggak bisa dipakai. Sebab apa? Tidak bisa meningkatkan kualitas rohani kita kalau timbangan seperti itu. Karena itu kalau dalam bab agama, kita mesti membandingkan diri dengan orang yang lebih kukuh ibadahnya kepada Allah. Itu kalau bab agama. Makanya dalam kitab Qusyairiyah itu ya, Imam Qusyairi menyatakan, kalau pengen tahu kita, pengen sadar bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya, bacalah riwayat hidup para wali. Habis kita. Jadi tidak ada 10%-nya kalau dibandingkan dengan riwayat hidup para wali. Contoh misalnya ya, selama 40 tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Coba 40 tahun. Sholat subuh dengan wudhunya sholat isya loh. Dibandingkan dengan kita yang bangunnya pas waktu adzan subuh. Bandingkan dengan kita yang bangunnya menjelang matahari terbit. Bandingkan dengan kita yang bangun setelah matahari terbit. Waduh, habis toh. Habis. Jadi kalau bab agama kita membandingkannya dengan yang lebih gigih.
Tapi kalau bab duniawi, bab rezeki materi, bandingkan dengan yang lebih rendah, kita akan bersyukur. Misalnya ya, kita pas-pasan, tapi nggak punya hutang. Alhamdulillah. Ya memang nggak punya mobil, nggak punya motor bagus, cuman butuh adanya. Tapi kan bisa bersiul. Jadi bandingannya, wah ketimbang yang di sana itu. Sudah pas-pasan, punya hutang, sakit pula. Ya kan gitu. Jadi kalau bab materi itu bandingkan dengan yang lebih rendah. Tapi kalau bab agama dengan yang lebih tinggi. Jangan kemudian membandingkan diri dengan yang lebih rendah. Sebab ada di antara orang-orang itu biar dijadikan ketua, maka dia mencari jamaah yang bodoh-bodoh. Nah, kalau jamaah yang pinter nggak boleh masuk, sebab tidak bisa diceramai. Jadi mencari jamaah yang biasa-biasa, yang bodoh-bodoh, nanti berteori sejadi-jadinya orang ini. Ketika lewat orang pintar di depannya, diam dulu. Nah Allah Ta'ala ya, ketika memberikan petunjuk kepada seseorang itu, berarti Allah menghendaki agar orang itu wusul, orang itu sampai kepada Allah. Jadi kalau suatu saat kita sampai kepada Allah, apa yang dimaksud sampai? Sampai itu kita sudah merasakan Allah setiap saat, itu sampai. Kita merasakan Allah setiap saat. Ketika kita membaca Fatihah, kita merasakan kehadiran Allah lewat Fatihah itu. Ketika kita sholat, kita merasakan kehadiran Allah lewat sholat itu. Nah itu yang disebut dengan sampai. Kalau suatu saat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wusul kepada hadirannya, sesungguhnya secara hakikat Allah sendiri yang wusul pada dirinya sendiri. Allah sendiri yang sampai pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul bisa sampai kepada hadiratnya kecuali kita diperankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi setiap kebaikan hakikatnya adalah Allah yang berperan, bukan kita. Kita itu hakikatnya seperti wayang di tangan Sang Maha Dalang. Gitu. Jadi karena itu tangan kemurahan Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat samar, sangat lembut, kecuali bagi orang yang penglihatan batinnya tajam. Itu baru bisa menyaksikan. Alhamdulillah, digerakkan terus aku kepada kebaikan demi kebaikan, diberi semangat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih Engkau terlibat di dalam kerja-kerjaku yang baik ini. Terima kasih ya Allah. Itu berarti betul-betul sudah merasakan. Oke. Allah Ta'ala tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan orang itu. Jadi ya, perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala zalim. Zalim itu misalnya apa? Memberikan beban yang kita tidak sanggup. Misal ya, saya bilang kepada anak saya yang umurnya 6 tahun. Bilang misalnya, cepat naik motor Beat dan ngebut. Lah, anak nggak bisa naik motor kok disuruh naik motor. Ngebut pula kan gitu toh. Nah, itu saya yang zalim. Saya yang zalim. Kalau seperti itu. Sebab apa? Saya memberikan beban yang dia tidak sanggup untuk mengerjakan. Sama dengan misalnya ada orang yang bilang kepada orang yang lumpuh, bangun, lari sana. Loh, orang itu lumpuh, jangankan lari, berdiri saja nggak bisa kok. Kan itu. Nah itu berarti perintahnya yang salah alamat. Nah Allah Ta'ala itu tidak pernah salah alamat di dalam memberikan perintah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memberikan beban kepada kita kecuali beban itu sesuai dengan kesanggupan diri kita. Itulah sebabnya kalau orang itu tidak bisa berdiri, boleh sholat duduk. Kalau tidak bisa sholat duduk, boleh sholat berbaring. Kalau bahkan dengan berbaring tidak bisa, boleh dengan kedipan mata. Jadi Allah Ta'ala itu tidak memberikan beban yang tidak disanggupi, yang tidak sanggup orang itu melaksanakan beban tadi. Jadi Allah Ta'ala itu maha memberikan kompromi-kompromi kepada kita ya. Tapi kita itu jangan menciptakan kompromi-kompromi sendiri. Kok enggak salat subuh? Ya gimana ya, orang semalaman sudah melek kok.
Ya nggak bisa tetepan, nggak bisa. Itu bukan alasan itu, bukan alasan. Illa ma fi wus'iha wa taqatiha wa isti'dadiha. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan perintah, memberikan kewajiban kepada kita juga sesuai dengan istiqdad kita, kesiapan kita. Jadi karena itu, kenapa orang gila kok tidak wajib melaksanakan perintah agama? Karena nggak nyantol di pikiran orang gila. Jadi orang gila itu gugur kewajibannya di dalam melaksanakan perintah agama. Gugur sudah orang gila. Jadi kalau pikiran di antara kita itu membayangkan bebas dari adanya perintah itu adalah kenikmatan, ya bisa bergabung dengan orang gila. Bisa bergabung. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Enggak mungkin ditanya marabbuka. Kalau sampai ditanya marabbuka orang gila, berarti pertanyaannya yang salah alamat. Mimma tentang sesuatu ayyana yang telah menentukan kepada Allah siapa Allah Ta'ala fi sabiq ilmihil huduri pada masa silam. Tapi sebenarnya fi sabiq ilmihi ini tidak menunjuk kepada masa silam bagian dari waktu, tapi menunjuk kepada sebelum adanya waktu. Jadi fi sabiq ilmi dalam keterdahuluan ilmunya Allah Ta'ala. Tapi ini bahasa karena tidak memiliki kata-kata yang lain. Jadi fi sabiq ilmi itu di dalam ilmunya Allah Ta'ala yang tidak didahului oleh tidak tahu. Nah kalau ilmu kita kan didahului oleh tidak tahu. Tidak tahu dulu baru tahu. Jadi mula-mula kita sekolah ya, di PAUD, di TK, di SD, itu kan banyak tahu kemudian. Itu berarti pengetahuan-pengetahuan itu didahului oleh ketidaktahuan. Tapi kalau pengetahuan Allah Ta'ala tidak didahului oleh tidak tahu. Memang dari sananya sana maha tahu. Jadi tidak mengalami proses. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak mengalami proses. Al-huduri yang senantiasa hadir. Jadi ya, ilmunya Allah Ta'ala itu bukan ilmu konsep, tapi ilmu huduri. Ilmu huduri itu adalah ilmu yang sekaligus merasakan apa yang diketahui itu. Kalau ilmu kita kan bisa saja ilmu konsep. Misal ya, orang yang belum sampai ke Mekah punya pengetahuan tentang Ka'bah dari orang-orang yang datang dari Mekah. Tapi belum sempat ke Mekah. Ini ilmunya itu masih ilmu konsep, masih ilmu teoritik. Bukan ilmu yang dialami. Walaupun ilmu kita adalah ilmu yang dialami berkaitan dengan kita ke Mekah, tapi kan tidak selamanya kita di Mekah. Nah, kalau Allah Ta'ala selamanya bersanding dengan ilmu yang dimiliki itu. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu senantiasa update. Jadi tidak ada basinya, senantiasa update ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ini yang disebut sebagai ilmu huduri. Pengetahuan kita tentang gula, bahwa gula itu manis, itu tidak huduri. Kenapa? Karena sekarang kita tidak sedang merasakan manisnya gula. Tapi kalau Allah Ta'ala senantiasa merasakan ilmu yang dimiliki itu. Itu yang disebut sebagai ilmu huduri. Li ajlihi fadhhara anna laha ma kasabat minal khairat bisti'dadil fitri al-jabali. Jadi ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekali lagi tidak memberikan beban berupa perintah kecuali dengan kesanggupan orang-orang untuk melaksanakan perintah-perintah itu. Nah, setelah itu ya, maka laha makasabat. Laha makasabat artinya apa? Orang itu diberi keberuntungan oleh Allah Ta'ala lewat adanya upaya-upaya. Jadi gini, ketika Allah itu kita saksikan sebagai yang maha mutlak. Jadi Allah Ta'ala maha mutlak itu artinya apa? Bisa memberikan keberuntungan kepada kita tanpa kita bekerja. Bisa? Bisa. Allah kok. Itulah. Tapi Allah Ta'ala menentukan adanya ikhtiar.
Sehingga disebutkan laha ma kasabat, bahwa setiap orang itu bisa memperoleh keberuntungan lewat apa yang dikerjakan, termasuk keberuntungan akhirat. Jadi karena itu jangan kita berdalil bahwa kalau memang takdirku di akhirat surga maka aku akan masuk surga tanpa harus berikhtiar. Jangan berdalil seperti itu. Sebab laha ma kasabat. Nggak bisa berdalil seperti itu. Jadi Allah Ta'ala memang memberikan beban kepada kita berupa ikhtiar, dan Allah memberikan rezeki lewat ikhtiar-ikhtiar itu. Karena itu ikhtiar itu walaupun tidak berdampak apa-apa, wajib kita perfect di dalam melaksanakan ikhtiar, sempurna dalam melaksanakan ikhtiar. Walaupun di dalam hakikat ikhtiar itu tidak berdampak apa-apa. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifah. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, kita manusia itu wajib berikhtiar, berkasab. Tapi ketahuilah bahwa ikhtiar atau kasab itu tidak bisa memberikan dampak apapun. Loh, kok berikhtiar kalau tidak bisa memberikan dampak? Ya diperintah. Gitu loh. Ini yang kemudian melahirkan doa ambigu dari Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyatakan, Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan bekerja sementara yang terjadi pasti ketentuanmu, bukan hasil kerjaku. Jadi kita akan disuruh ikhtiar, tapi yang nanti akan terjadi pasti ketentuan Allah, bukan kepastian dari ikhtiar itu, bukan. Tuhanku, bagaimana mungkin aku berikhtiar, aku berkasab, sementara yang pasti terjadi adalah ketentuanmu. Tapi bagaimana mungkin aku tidak berkasab, tidak berikhtiar, kok engkau yang menyuruh aku untuk ikhtiar? Ini yang disebut sebagai doa ambigu. Jadi dialog kemesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat yang ambigu seperti itu. Jadi kalau orang kemudian tidak mengambil ikhtiar, tidak bekerja, malas dia, pegang-pegang ayam, ngerokok terus gitu. Nah ya, menyalahi perintah-perintah Allah, disuruh berangkat kok, disuruh ikhtiar, gitu loh. Disuruh ikhtiar. Terus kemudian orang ini berdalil, kalau memang takdirku punya rezeki, aku punya, tanpa harus bekerja. Lah ya memang Allah kuasa seperti itu, tapi Allah juga tidak menghendaki. Tidak menghendaki. Nah, berkaitan dengan adanya sikap keagamaan kita ya, kita itu akan mendapatkan kebaikan dengan adanya ikhtiar-ikhtiar kita, dengan adanya dimensi kesucian kita, watak kesucian kita manusia. Jadi kalau kita berpegang kepada fitrah kita, kepada kesucian kita, dan kita menyambut adanya agama kita, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rezeki-rezeki rohani. Jadi karena itu ya, untuk menjadi wali abdal itu ya, wali abdal itu salah satu cirinya adalah bahwa dia jasadnya berada di sini, tapi sesungguhnya di tempat-tempat lain dia sudah hadir di saat yang bersamaan. Nah, syaratnya untuk menjadi wali abdal itu apa? Harus berani melek malam. Sebab bagi para pecinta, ketika malam semakin kelam, cinta itu menjadi semakin kambuh. Tapi kalau kita makin malam, makin loyo, brok. Jadi kapankah kita menjadi seorang pecinta, menjadi para pecinta? Itu harus ditagih kepada diri sendiri. Kita otokritik diri sendiri. Kapankah wahai engkau, oh diriku, kapankah engkau akan mengakhiri kemalasanmu? Kapankah kau mensyukuri hidupmu, mensyukuri umurmu dengan sregep menghadap kepada Allah Tuhanmu? Kapankah wahai diriku? Demi adanya kegetiran ketika kita diinterogasi oleh Mungkar dan Nakir,
Belajarlah untuk melek di malam hari. Perbanyaklah merenung keagungan Allah, berzikir, menyebut asmanya. Jadi harus ada autokritik, itu ada. Jangan dibiarkan kita melempem dibiarkan ambruk. Jangan dibiarkan. Kita harus memaksakan diri, betapapun kebaikan itu sangat pahit kita lakukan. Harus. Jadi harus nawaitu makso awak, harus itu. Kalau enggak ya tetap males-malesan terus. Lalu sejak sampai kapan kan gitu? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haq. Apakah jadi ya, apa masih belum waktunya? Jadi harus diotokritik seperti itu. Jadi karena itu kondisi-kondisi kehidupan kita itu harus kita setting sendiri. Setting dengan kedamaian, ketentraman, di mana kita menjadi bersemangat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disetting dengan berbagai macam keruwetan pertikaian semacamnya. Wah, makin gak karu-karuan. Jadi setting dengan ketentraman, kesenangan. Kalau begitu kan kita semangat menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita setting. Dalam hidup ini kita senantiasa diajak bertarung oleh setan. Hanya saja kadang kebanyakan kita itu tidak sadar bahwa sesungguhnya setiap saat itu pertarungan. Kalau sudah sadar bahwa itu pertarungan, siapkan kuda-kuda terbaik. Kalau perlu ya digini lengan bajunya. Seperti Ip Man itu loh. Ayo. Itu loh. Jangan melokrok. Jangan seperti itu dong. Terus juga efek berikutnya adalah wa 'alaiha maktasabat. Ya. Jadi setiap orang itu juga memiliki adanya akibat negatif dari perbuatan-perbuatannya yang negatif. Dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Jadi karena itu kita dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memilah berbagai macam tindakan. Tidak setiap apa yang kita katakan harus dikatakan. Enggak. Baik apa enggak dulu itu kata-katanya. Kalau enggak baik ya tahan saja. Tahan saja. Jadi tidak setiap keinginan kita untuk berkata-kata dilampiaskan. Waduh. Kalau setiap keinginan kita lampiaskan, di manakah filter akal kita? Kita sama saja dengan anak-anak kalau kayak gitu. Tahan. Tidak setiap apa yang kita kerjakan kita lampiaskan, tidak. Timbang-timbang dulu, ini efeknya bagus apa tidak? Kalau enggak untuk apa? Kan gitu. Jadi itulah, itu di dalam diri orang-orang suci itu bukan dari sejak awal tidak muncul dorongan-dorongan buruk. Itu muncul tapi ditahan, di pressing, tahan. Sehingga apa? Dipilah-pilah kemudian yang muncul itu harus yang indah-indah, yang muncul itu yang baik-baik gitu loh. Mestinya. Jadi kita harus belajar dari kenyataan dan sejarah hidup kita sendiri. Kalau dari dulu senantiasa kelam, masa akan terus-terusan kelam kan gitu. Harus muncul zaman pencerahan bagi kehidupan diri kita. Jadi ada dua kemungkinan ketika Allah Ta'ala memberikan potensi kepada diri kita. Yaitu potensi itu dijalankan dengan baik, potensi itu disalahgunakan. Kalau dijalankan dengan baik, maka kita akan mendapatkan pahala, imbalan dari adanya perbuatan baik itu. Tapi kalau dijalankan dengan cara yang serong, kita akan mendapatkan akibat juga. Itu yang disebut dengan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Oke. Moga-moga sisa umur kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dimudahkan kita untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi. Moga-moga Allah menganugerahkan semangat rohani yang berlimpah kepada diri kita. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.